Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan kita tadi, dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40, di mana diberikan sebuah tema atau nats renungan yang berbunyi, hidup dalam kebenaran dan kebajikan Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan kebajikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Arti kata kebenaran dan kebajikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebenaran berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kebajikan berarti perbuatan baik yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan arti kata kebenaran dan kebajikan menurut bahasa Yunani dan bahasa Ibrani adalah, yang pertama, tzedek adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti dijadikan benar atau dinyatakan benar atau justifikasi pembenaran. Yang kedua, dikaisone adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti keadilan atau kebenaran. Kata ini juga dapat diartikan sebagai integritas, kemurnian hidup, kebenaran berpikir, perasaan dan tindakan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi ini dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40, di mana sang pemazmur atau Raja Daud menekankan tentang ketidaksabaran menantikan waktu Tuhan itu seringkali menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan dan pekerjaannya yang dahsyat dinyatakan. Karena saking tidak sabarnya kita menunggu Tuhan, maka sering pula kita bertindak gegabah. Bahkan seringkali menjadi orang yang frustrasi dan kemudian berpaling untuk mencari pertolongan kepada yang lain. Sikap hati kita berubah dan hal itu berdampak pula pada sikap
dan perkataan kita yang keluar dari mulut kita ialah keluhan, persungutan, omelan, dan ungkapan-ungkapan kekecewaan lainnya. Oleh karena itu, Raja Daud mengingatkan kepada kita bahwa seberat apapun situasi yang kita alami, janganlah sekali-kali berubah sikap, melainkan tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab semua orang yang menantikan Tuhan dan berharap kepadanya takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Melalui Mazmur 25 ayat 3. Di dalam kata nantikan ini terkandung unsur berharap. Berharap akan pertolongan Tuhan. Sedangkan kata mengikuti dalam bahasa Ibrani samar berarti memagari, melindungi atau menjaga. Jika dihubungkan dengan jalan Tuhan, memiliki pengertian memagari, melindungi dan menjaga jalan Tuhan di dalam dirinya, atau tidak akan membiarkan jalan Tuhan itu dirusak oleh perkataan dan perbuatannya sendiri, atau tidak tahan terhadap godaan-godaan yang datang dari pihak luar. Jadi menantikan Tuhan adalah mengikuti jalannya, yang merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Tak mungkin seseorang dikatakan sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi di sisi yang lain ia tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan atau hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, di dalam menantikan Tuhan pasti terkandung unsur ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun keadaan belum tampak berubah, sekalipun orang-orang di sekitar kita mencemooh, mengejek, bahkan menghina sekalipun, janganlah pernah goyah, sebab Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Semoga Roh Kuduslah yang selalu menyertai dan menguatkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kebajikan, menanti kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, mulai dari saat sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus, Sang Penyelamat. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap hidup dalam kebenaran dan kebajikan Tuhan yang sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu. Sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan para dokter. Berkatilah obat dan makanan. Semoga semua itu menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga tetap mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk melakukan pekerjaan itu. Demikian juga kami mendoakan anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa pula buat pemerintah kami,
mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa pula sebagai rekan sekerja Allah di tengah-tengah jemaat Sion Makale, baik sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai diaken. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.